Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Baik. Pak. Alhamdulillah. Udah siap belajar sore hari ini? Siap. Sudah. Siap. Untuk memulai pembelajaran di sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk Mas Fadlilul memimpin doa. Oke. Kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang siapa aja nih yang belum masuk kelas atau izin atau sakit atau gimana? Ada, Pak. Ada. Gali. Oh, Gali. Kenapa Ya, Gali? sakit, Pak. Sakit. Oh, ya. Kita doakan semoga Gali cepat sembuh ya. Amin. Amin. Selanjutnya yaitu agar kita itu lebih semangat dalam pembelajaran. Ayo coba kita tepuk semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Pak itu tepuk pramuka. Oh, enggak Mbak, ini namanya tepuk semangat. Oke. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya, ini yaitu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak udah pernah make itu enggak aplikasi Kahoot untuk apa? Untuk kita mengisi pretest agar kita tahu sejauh mana kemampuan kita dalam pembelajaran ini. Udah, Pak. Udah pernah, Pak. Oh, ya coba silakan masuk ke Kahoot, Mas. Mbak. Masuk ya, Pak ya. Ya. Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih Mas. Di sini nilainya yang tertinggi yaitu Mas Fadlilul ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya nih. Di sini udah ada yang tahu apa pembelajaran kita di sore hari ini? Belum, Pak. Pembelajaran kita di sore hari ini yaitu perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak mau tanya nih, di sini siapa yang pas disuruh ibu belanja ke toko, terus uang sisa belanjaannya itu diambil tanpa seizin ibu? Saya. Perilaku seperti itu gak boleh dilakukan karena itu termasuk ke perilaku tidak jujur dan itu akan membawa sampean ke perilaku dosa. Jadi Kepepet, Pak. ya setidaknya itu izin dulu Mbak. Itu lebih baik. Selanjutnya yaitu masuk ke materi kita. Di sini Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Nah, itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya. Hari ini kita akan Ya. adalah berkata benar. Nah, yaitu jujur. Pengertian dari jujur yaitu berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi seorang yang disebut jujur apabila perkataannya itu sesuai dengan kenyataan. Nah, jujur ini merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Nah, di sini Dan sesuai dengan kenyataan. Tersebut merupakan salah satu perkataan Nah, di sini diperkuat dengan firman Allah yaitu yang di Quran surat Al-Ahzab yang artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini perilaku jujur ini sudah diperintahkan langsung oleh Allah dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi jika anak-anak tidak menerapkan perkataan jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan mendapatkan murka Allah. Dan jika Allah murka, maka kita akan dibenci dan pasti sudah mendapatkan dosa. secara tegas memerintahkan Nah, sesungguhnya kedustaan. selanjutnya yaitu diperkuat juga dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh
eh, Bukhari Muslim. Bukhari yaitu di hadis nomor 5629. Di sini yaitu sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Nah, jadi jika kita itu berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita itu akan mendatangkan kebaikan baik pada diri kita ataupun keluarga kita. Nah, kebaikan itu akan membimbing ke surga. Nah, jika kita itu berperilaku jujur, pasti kita itu akan mendapatkan pahala dan disenangi oleh Allah. Nah, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Nah, jika mbak-mbak atau kakak-kakak ini tidak jujur, kayak barusan ngambil uang ibu, ngambil belanjaan uang ibu itu tanpa izin, ya kita itu akan mendapatkan dosa. Dan sesungguhnya jika seorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat sebagai orang yang pendusta. Nah, di selanjutnya Jangan baginya sabda orang lain yang menyebabkan kesedihan dan diucapkan kepada orang lain. Kemudian, Nah, selanjutnya yaitu perilaku menepati janji, yaitu seseorang yang menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya untuk berbuat atau menjanjikan sesuatu hal atau benda, yaitu hendaknya menepati janjinya dan melaksanakan janjinya yang pernah diucapkan kepada orang lain. Nah, agar mbak-mbak sama mas-mas ini udah tahu nggak itu janji adalah hutang, pepatah janji adalah hutang. Iya Pak, tahu Pak. Nah, jika kita itu tidak menepati janji, maka kita itu akan memiliki hutang pada orang yang kita janjikan itu. Dan jika hutang itu tidak bisa dibayar di dunia, maka itu akan ditagih di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu nah, di sini diperkuat lagi di Quran surat Al-Imran ayat 77, yaitu sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh kebahagiaan di akhirat, dan Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperlihatkan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan memberikan mereka bagi mereka azab dan kepedihan. Nah, jika kita itu tidak menepati janji dan kita itu melanggar sumpah-sumpah yang telah kita buat, maka Allah itu akan murka dan pastinya kita itu akan dikenakan azab. Nah, untuk selanjutnya agar mempermudah pembelajaran kita, marilah kita bentuk kelompok ya, 2 kelompok saja, karena ada sebagian anak yang tidak masuk. Kelompok putra dan kelompok putri. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mendiskusikan manfaat dari perilaku jujur. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kita itu mendiskusikan dengan kelompoknya perilaku jujur. Untuk mendiskusikan manfaat dari perilaku jujur dan manfaat dari. Silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan. Kamu jujur nggak? Jujur. Pernah bohong? Sering ya? Sering. Sudah Pak. Oh, sudah. Sudah Pak. Ya. Silakan untuk kelompok laki-laki untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik. Jadi di sini kita dapat materi tentang manfaat menepati janji. Silakan. Yaitu adalah menjadi terbiasa untuk tidak sembarangan membuat janji dengan selalu menepati janji pada orang lain. Kamu pun jadi tahu untuk tidak sembarangan membuat janji, hanya menjanjikan hal-hal atau sesuatu yang memang bisa kamu tepati saja. Jadi orang-orang pun yakin bahwa kamu pribadi yang tidak suka asal membuat suka, asal asal menepati janji.
Ya, kasih tepuk tangan untuk ya sudah bagus hasil presentasinya. Untuk kelompok cewek silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari sini kita berkenaan dengan materi manfaat perilaku jujur dan menepati janji. Oke, manfaat terbesar dari berbuat jujur adalah dapat dipercaya oleh orang lain, dan membiasakan berbuat jujur akan menghindari kita dari fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih tenang, tentram. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok cewek. Nah, coba kita itu kasih kesimpulan gimana sih manfaat dari kedua sifat tersebut. Ada yang bisa kasih kesimpulan dari perilaku jujur, dari manfaat perilaku jujur? Saya Pak. Ya, coba silakan. Jadi kesimpulannya kita sebagai manusia kalau berperilaku jujur itu manfaat bagi kita sendiri adalah kita dapat dipercaya oleh orang lain Pak. Ya, bagus, tepuk tangan. Yeay. Ya, di sini Bapak kasih itu ya. Kesimpulan dengan kita berperilaku jujur, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, udah betul dari Mas Fadilul. Nah, kesimpulannya dengan kita berperilaku jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain, terhindar dari fitnah, dan hidup pun menjadi tentram. Nah, kesimpulan dari menepati janji yaitu kita tidak sembarangan membuat janji pada orang lain. Nah, jadi kita itu akan berhati-hati dalam membuat janji, karena kata Bapak barusan itu janji adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Ya. Nah, untuk untuk memperdalam materi yang telah kita pelajari hari ini, Bapak kasih PR ya di aplikasi Quizizz. Ya, sudah Bapak share linknya di grup WA. Monggo anak-anak diakses. Dan terakhir pengumpulannya yaitu hari Jumat depan. Oke Pak, siap. Nah, gimana dari penjelasan materi barusan? Apakah sudah paham? Paham, Pak? Paham Pak, sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, berhubung waktunya ini sudah habis ya, dan sebentar lagi mau diganti kelas lain, marilah kita tutup pembelajaran ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari penjelasan barusan, dari materi barusan, dan bisa menjadi barokah bagi kita. Amin. Amin. Monggo untuk Mas Fadilul dipimpin doa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, di sini Bapak lupa. Di sini Bapak ada contoh perilaku jujur. Ya, mari kita simak bersama-sama. Ya, mumpung ini masih ada sedikit waktu. Nah, sebentar lagi kita kasih kesimpulan bersama-sama. Nah, di situ ada orang yang menunjukkan uang. Ya, dan mbaknya ini menanyakan ke orang-orang sekitar, uang itu milik siapa? Ya, dan di situ ada mbak-mbak yang kehilangan uang. Nah, coba kita kasih kesimpulan perilaku apa yang Mbak barusan itu terapkan dalam kehidupannya. Perilaku jujur Pak. Nah, ya bagus. Ya. Nah, jika kita itu berperilaku jujur seperti mbaknya itu, maka kita itu akan dicatat sebagai pahala, dan kita itu akan dikenal baik oleh teman-teman kita dan akan lebih dipercaya lagi. Nah, untuk video selanjutnya yaitu, nah ini silakan disimak baik-baik. Nah, di sini ada anak-anak yang datang ke rumah temennya. Nah, dan tujuannya yaitu untuk meminjam buku. Nah, dan di situ secara tidak langsung
teman-teman yang minjam buku itu mengucapkan janji untuk mengembalikan bukunya di nanti sore. Nah, pas sorenya itu ternyata bukunya itu dikembalikan sama mbak-mbak yang minjam buku tersebut. Nah, dari contoh perilaku mbak-mbak yang minjam buku tersebut itu mencerminkan perilaku apa? Menepati janji. Nah, ya, betul sekali mbaknya. Nah, jadi kita itu harus menepati janji. Jika barang itu sudah kita pinjam, tentunya jika barang yang kita pinjam itu bagus dan kita itu sudah menjanjikan mengembalikan barang tersebut di waktu atau tanggal yang sudah ditentukan, tentunya kita itu harus mengembalikan barang tersebut di waktu yang telah kita janjikan. Nah, cukup sekian dari Bapak ya, dan nonton video ini materi terakhir. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.